Perkenalkan, nama saya Paras Aulia Lestari dari kelas BKPI 2A dengan NIM 2215004. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang teori humanistik Abraham Maslow. Kira-kira di sini teman-teman ada yang tahu nggak ya apa yang dimaksud dengan teori humanistik dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Tahukah kamu apa teori humanistik itu? Teori belajar humanistik adalah proses memanusiakan manusia, di mana setiap individu diharapkan dapat menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Abraham Maslow mengatakan bahwa teori humanistik ini lebih menekankan motivasi untuk membantu mengembangkan potensi peserta didik secara keseluruhan. Tahukah kamu bahwa dalam memenuhi kebutuhan itu ada tingkatannya? Ya, Abraham Maslow mengatakan bahwa kebutuhan itu terdiri dari 5 tingkatan, di mana kebutuhan tingkat rendah harus dipenuhi secara memadai sebelum kebutuhan tingkat tinggi dapat mempengaruhi kita. Kira-kira kebutuhan seperti apa saja ya? Mari kita bahas. Kebutuhan yang paling rendah dalam hierarki adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu, karena jika kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kita tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Kebutuhan fisiologis ini seperti makan, minum, dan udara. Setelah itu, kebutuhan yang harus dipenuhi adalah kebutuhan rasa aman, di mana kebutuhan ini yang dapat menyelamatkan kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebagai makhluk sosial, tentu saja kita membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi atau berinteraksi dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, di mana setiap orang itu ingin mempunyai hubungan yang hangat dan akrab, contohnya dalam mendapatkan kasih sayang. Setelah melakukan banyak hal, tentu saja kita mengharapkan sesuatu yang lebih. Contohnya seperti rasa dihargai atas apa yang telah kita kerjakan dan kita capai. Yang terakhir, ada kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan aktualisasi ini merupakan kebutuhan di mana kita mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Dan berikut ini penerapan teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik yang telah berhasil mengerjakan suatu hal agar peserta didik tersebut semakin semangat dalam pembelajaran. Yang kedua, hindari peserta didik dari hal-hal yang bersifat tekanan, agar peserta didik dapat merasakan rasa aman, sehingga dalam proses pembelajaran terasa lebih mudah dan menyenangkan. Yang ketiga, beri kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri agar peserta didik mendapatkan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, pendidik harus dapat memfasilitasi dengan memberikan sumber belajar yang mendukung. Bagaimana teman-teman, sudah paham kan terkait materi ini? Untuk mengingatnya lagi, yuk kita simpulkan. Proses belajar dapat terpenuhi jika kebutuhan-kebutuhan yang lain mendukung. Untuk itu, Maslow membentuk hierarki menjadi 5 tingkatan, yaitu ada kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Dalam teori humanistik ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan pendamping peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung.